Saya kemarin browsing nih Mbak ya di rumah 123 tuh banyak banget kayak rumah-rumah masih under 300 juta gitu. Kan? Well, happy Monday property people. Welcome to Monday dan masih bersama aku siapa lagi kalau bukan Stephanie Tangkulung yang bakalan ngajak lo semua ngobrol tentang properti buat kamu yang para pemula bahkan yang sudah berbisnis lama di bidang properti. Nah, seperti biasa Monday tuh punya topik yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat berguna dan sangat-sangat penuh edukasi buat kalian para property people di rumah. Nah, topik Monday kita kali ini adalah beli rumah dengan gaji 5 jutaan. Bisa nggak? Bisa kok. Nah, untuk membahas itu semua nanti ada narasumbernya yang terpercaya yang bisa memberikan kamu solusi gimana sih caranya kok bisa beli rumah padahal gaji cuma 5 jutaan. Mikirnya alah nggak mungkin lah gitu soalnya gaji cuma 5 juta. Tenang sayang, sekarang ada solusinya. Jadi untuk membahas itu semua, hari ini kita sudah kedatangan tamu atau gue sudah mengundang langsung ahlinya untuk memberikan solusi kepada kamu bagaimana mendapatkan properti dengan sesuai dengan gaji kamu. Kita langsung aja sambut. Halo Mas Aulia Akbar CFP. Mas Aulia Akbar ini sebagai financial educator dari lifepal.co.id ya. Betul. Nah Mas, aku mau sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang topik kita yaitu beli rumah dengan gaji 5 jutaan. Mau dong sedikit dijelasin tentang Lifepal ini apa sih gitu loh. Mungkin banyak property people di rumah yang belum tahu. Ya, property people, Lifepal itu apa sih? Lifepal merupakan marketplace asuransi terbesar di Indonesia. Jadi di sini, di situs lifepal.co.id, property people bisa melakukan komparasi terhadap produk-produk asuransi. Baik itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, dan lain sebagainya. Kita juga menyediakan konten berupa artikel, infografik, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk edukasi keuangan. Oke. Setelah itu juga ada riset yang berkaitan tentang makroekonomi, investasi, dan lain sebagainya, Mbak. Wow, jadi sebenarnya platform Lifepal ini merupakan platform yang sangat menarik dan sangat berguna dan sangat mengedukasi khususnya untuk orang-orang yang seperti gue yang nggak bisa mengatur keuangan gitu kan. Nah, tujuan itu Lifepal itu apa sih? Ya, sebetulnya dengan membangun platform seperti ini. Oke ya, selain sebetulnya karena kita untuk membantu masyarakat juga untuk memilih asuransi yang tepat guna, kita juga mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas seputar keuangan ya, dan mereka juga tidak salah dalam membuat keputusan-keputusan yang terkait finansial, termasuk beli rumah. Ya. Betul sekali. Nah, termasuk beli rumah itu tadi. Kita sudah mulai masuk nih, property people, ke topik yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu khususnya buat kamu yang gajinya kira-kira 5 jutaan, kira-kira bisa nggak sih Mas punya rumah? Nah, langsung ke pertanyaan pertama deh kalau gitu. Seberapa, kalau misalnya gaji 5 juta, logikanya mau beli rumah dengan cara instan atau sesuai dengan yang kamu mau dan impikan memang agak sulit. Namun ada solusinya yaitu dengan cara-cara dan kiat-kiat yang tahu ya Mas Akbar, bener gak? Nah, seberapa penting sih Mas mengatur keuangan di tengah pandemi ini? Sebenarnya kalau bisa dibilang penting atau tidak, baik di masa pandemi atau tidak, jawabannya adalah sangat penting ya. Karena mengatur keuangan, merencanakan keuangan itu tujuannya adalah untuk kita merealisasikan tujuan-tujuan finansial kita atau cita-cita kita dalam jangka waktu pendek, menengah, atau jangka panjang ya Mbak ya. Jadi yang jadi permasalahan sekarang banyak anak muda atau milenial yang memang mereka nggak punya dana darurat. Jadi dana darurat itu tujuannya untuk apa? Jadi untuk ibaratnya kita sekarang kehilangan pekerjaan nih Mbak ya, kita kehilangan penghasilan. Nah dana darurat itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita dalam beberapa bulan ke depan. Nah jumlahnya dana darurat akan disesuaikan dengan pengeluaran kita. Ibaratnya dia adalah seorang single gitu, nggak punya tanggungan. Let's say punya dana darurat setara dengan 3 kali pengeluaran bulanan, it's okay. Tapi kalau dia sudah punya istri, sudah punya anak dan lain sebagainya, apakah cukup dengan 3 bulan? Tentunya enggak kan. Nah belum, selain dana darurat ada lagi masalah kesehatan tabungan atau arus aset lancar ya. Kebanyakan kita juga merasa punya tabungan, tapi ternyata tabungan kita jauh dari batas ideal gitu ya, masih di bawah 15% dari total kekayaan bersih kita. Terus selain itu juga masalah investasi gitu ya. Investasi kita mungkin ngerasa kemana ya duitnya mau kita investasikan, kita masih nggak tahu. Akhirnya kita jadi kurang investasi dan kita kurang memprioritaskan masa depan kita. Dan yang terakhir tentunya mengenai asuransi ya. Jadi banyak orang-orang anak-anak milenial juga gitu maupun Gen Z yang memang belum paham apa itu proteksi. Ya. Oh, I see. Kalau boleh tahu nih, baiknya perhitungan dari gaji
Untuk segala macam pengeluaran cicilan rumah, udah gitu dana darurat seperti itu kira-kira berapa persen sih persentasenya? Oke, Ya. jadi gaji kita mungkin 5 juta gitu. Kalau misalnya penghasilan kita 5 juta juga ya maksimal banget 1,75 gitu ya. Lebih dari itu ya otomatis kita hidupnya bakal terdowngrade gitu, gaya hidupnya terdowngrade, kualitas hidupnya bakal terdowngrade dan kita bakal susah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita dan yang lainnya ya. Nah, tapi kalau dana darurat itu sendiri tadi yang saya bilang ya, kalau single let's say 3 kali pengeluaran bulanan cukup. Sudah nikah belum punya anak 6 kali pengeluaran bulanan saya rasa cukup. Kalau sudah punya anak, saya rasa ya 12 kali pengeluaran bulan. Apalagi sekarang pandemi ya Mbak ya, banyak resiko orang kehilangan pekerjaan. Banyak resiko orang yang penghasilannya dipotong gitu ya. Iya betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi resiko bisa dikurangi sebesar mungkin dengan perencanaan dan strategi keuangan yang baik. Nah Mas, kita langsung meluncur aja nih karena sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari Property People ke social media rumah123.com. Tara Diwijaya, mau tahu dong biar termotivasi gitu. Motivasi dalam Motivasi itu kali Mas, kalau gajinya segitu bisa beli rumah ya, apa bisa enggak? beli rumah gimana ya. Nah kalau tadi saya bilang gaji boleh 5 juta, tapi penghasilan boleh dong lebih di atas 5 juta ya. Masih ada penghasilan sampingan dan lain sebagainya. Intinya gini, kalau mau termotivasi beli rumah, kita tentuin dulu ya targetnya, tujuan finansial kita adalah punya rumah. Kapan mau punya rumah? Tahun ini? Tahun depan? Atau kapan? 5 tahun lagi? 6 tahun lagi atau kapan? Kita harus ada timeline-nya di sini ya. Nah, ketika ada timeline-nya, kita tahu waktunya, oh ternyata 2 tahun lagi nih saya harus punya rumah. Saya punya 2 tahun lagi untuk apa? Untuk mengumpulkan dana untuk bayar DP. Ya. Nah, ketika kita ngumpulin uang untuk DP rumah itu sendiri, kita bisa taruh uangnya itu di instrumen investasi ya. Jadi instead of tabungan rekening biasa yang bunganya mungkin cuma 1% belum dipotong sama biaya administrasi atau pajak dan lain sebagainya, kita sisihkan itu ke investasi ya. Betul. Itu dia pertanyaan dari Tara Diwijaya. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Property People juga, ini Alit Putra. Untuk rumah, desain sendiri atau rumah subsidi? Nah, kalau untuk gaji 5 juta, itu pilihannya ada banyak sebetulnya Mbak. Ada 3 lah terutama ya. Tapi balik lagi, itu harus berdasarkan dari kebutuhannya. Gitu ya. Let's say sekarang dia sudah punya anak, keluarga sudah punya anak dengan total penghasilan 5 juta. Ya. Nah, lantas kalau dia tinggal di rumah orang tuanya, nggak bakal nyaman gitu. Mungkin rumah orang tuanya luasnya cuman let's say kayak 70 meter persegi gitu ya. Dia butuh hunian yang spesial lebih luas lagi. Nah, kalau udah kondisi seperti ini kan darurat banget dia harus punya rumah. Rumah subsidi mungkin yang make sense untuk orang dengan penghasilan total 5 juta gitu. Karena sekarang kalau dipikir-pikir, sekarang kan kalau dari Capman PUPR kan sekitar 8 juta ya untuk maksimal penghasilan suami istri ya. Untuk yang dibilang MBR itu ya. Nah, dia masih bisa lah pilih rumah subsidi yang cicilannya masih di bawah 35% dari penghasilannya mereka ya. Kalau 5 juta, 35%-nya ya 1,75. Rumah subsidi adalah yang 1,4 dan lain sebagainya. Cuman ya begitu gitu ya, kalau rumah subsidi kita yang penting sudah jadi, sudah ready, bisa ditempati. Balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya mau pakai rumah komersil, ya bisa juga, cuman nabungnya harus dengan komitmen yang lebih kuat ya. Pasti karena cicilannya mungkin di atas 2 juta. Nah, ketika 2 juta tapi gajinya dia cuma 5 juta, otomatis harus punya penghasilan sampingan di situ. Harus ketat ya, lifestyle-nya harus dikekang. Atau bisa juga kalau misalnya gajinya 5 juta, cuman dia masih single dan kebutuhan akan hunian itu sudah tercukupi, let's say dia masih tinggal sama orang tua, ya bolehlah dipertimbangkan untuk beli tanah dulu di situ. Nanti beli tanahnya dulu. Beli tanahnya dulu, pelan-pelan nanti dia cicil, makin lama dilebarin, nanti kalau udah kekumpul dananya baru dia bangun rumah. Ya itu kan artinya dia tidak terlalu membutuhkan rumah dalam jangka waktu dekat gitu ya Mbak ya. Jadi bisa lebih santai. Dan maka nanti bisa dapat rumah yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dia di masa depan. Nice, bener juga, nggak kepikiran loh. Ini masih ada lagi nih Mas pertanyaan dari Simple Jamsit. Apakah pengambilan tenor yang lama, dalam kurun 10 tahun ke atas, itu sesuai dengan milenial supaya seandainya kita KPR, kita masih tetap bisa ngikutin lifestyle plus investasikan uang kita ke instrumen yang lain? Mohon arahannya. Oke.
dengan pengambilan tenor yang lama, pastinya kan cicilan akan lebih rendah ya Mbak ya. Iya. Nah mungkin itu bisa digunakan untuk mengatasi ini. Kalau misalnya sekarang gajinya 5 juta, kayak tadi saya bilang maksimal cicilannya 35% dari 5 juta itu sendiri ya. Kalau dengan tenor yang panjang dia masih masuk range-nya di antara 35% atau di bawahnya itu, ya go ahead gitu ya. Dengan itu cicilan kita masih terkontrol, kita bisa investasi, kita bisa mengalokasikan dana untuk tujuan-tujuan kita masa depan. Misalnya dia ntar tahun depan mau nikah, dia bisa nyicil 10% dari gajinya untuk nabung biaya pernikahan. Nah, terus nanti dalam waktu 5 tahun ke depan dia mau ngapain lagi. Jadi bisa jadi opsi gitu ya. Cuman tapi balik lagi ini soal kebutuhan ya, kalau tadi saya bilang apakah memang pada saat itu Anda harus beli rumah gitu. Belum tentu kan, kalau memang dia secara kebutuhan akan hunian itu memang sudah tercukupi untuk saat ini, mungkin dia butuhnya yang lain gitu. Tapi kalau memang mereka dia punya alasan yang kuat untuk beli rumah, let's say saya mau punya rumah dulu sebelum saya menikah agar anak saya bisa dapat warisan nantinya, silakan gitu ya, ambil tenor panjang. Sementara dan jangan lupa juga untuk riset ya, mungkin di Rumah 123 ya, di portalnya cari rumah yang sesuai dengan yang harganya masih masuk gitu ya, dan memang sesuai dengan penghasilannya dia. Oke, satu lagi pertanyaan nih dari sosial media rumah123.com, Adisti Francisca. Katanya generasi milenial nggak mungkin bisa punya rumah. Apa masih mungkin punya rumah? Apalagi gaji cuma 5 juta, apa yang harus dikorbanin? Oke, baiklah. Kalau ditanya apakah masih mungkin punya rumah, saya kemarin browsing nih Mbak ya, di Rumah 123 tuh banyak banget kayak rumah-rumah masih under 300 juta ya, gitu. Kan? Dan menurut saya kalau secara perhitungan itu masih masuk gitu loh ya, masih masuk. Event itu adalah rumah komersil masih bisa lah orang dengan gaji 5 juta untuk dia punya rumah di situ ya. Nah cuman yang kita harus tahu adalah larinya kemana gitu uang kita selama ini gitu. Kalau emang gaji 5 juta dibilang kurang cukup gitu. Oke baiklah, saya kasih simulasi begini deh. Anggaplah memang dari gaji 5 juta cicilan 1,75 gitu ya. Kita masih punya 50% dari gaji kita atau 2,5 juta untuk biaya hidup. Ya. Biaya hidup let's say apa? Biaya makan. Anggaplah kayak satu minggu 400.000 lah kayak gitu ya, kali berapa minggu, 4 minggu 1,6 gitu. Maksudnya kita masih bisa beli dari uang segitu, kita masih ada bisa buat beli pulsa, bisa buat transportasi dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan juga 1,7 kan 35% gitu. Nah kita juga masih ada sisa untuk kita investasi atau kita bayar premi asuransi dan lain sebagainya. Nah yang kadang-kadang bikin kita jadi berasa bokeh atau gaji kurang itu mungkin dari lifestyle-nya Mbak. Jadi ya mungkin kita kebanyakan jajan gitu ya. Waktu dulu apalagi waktu sebelum pandemi mungkin ada yang sering traveling kemana-mana tanpa nggak disadari gitu, biaya traveling kita bisa 2 kali gaji kita gitu. Itu kan bahaya ya kalau kayak gitu ya. Uang kalau dipakai buat hal-hal yang kebutuhan gaya hidup akan nguap begitu aja. Lain halnya ketika kita investasikan gitu ya. Itu dia. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Mas Akbar. Aku jadi banyak dapat istilahnya dapat knowledge mengenai cara mengatur keuangan. Nah khususnya untuk para property people udah tahu dong jawabannya. Kalau misalnya kamu punya gaji 5 juta, udah nggak nanya-nanya lagi, aku bisa dapat rumah apa enggak? Gue bisa beli rumah nggak ya gaji gue segini? Semuanya bisa, asal keuangannya diatur dengan baik, terutama juga lifestyle-nya juga. Ya Mas, sebelum kita tutup Monday episode hari ini, ada yang mau ditambahkan untuk property people? Mungkin pesan-pesan untuk para property people dan milenial yang pengen banget punya hunian sendiri. Oke, jadi pastikan kalau buat property people atau buat teman-teman yang memang punya rumah, maksud saya yang pengen membeli rumah, pastikan rumah itu menjadi kebutuhan ya. Jadi bukan hanya sekedar insecure karena di usia sekian teman-teman nggak punya rumah terus ngelihat teman-temannya sudah punya rumah, lalu wah saya harus punya rumah nih kayak gitu, akhirnya teman-teman memaksakan diri untuk beli rumah padahal kondisi finansial belum sehat gitu ya. Dan pastikan ketika beli rumah lakukan perencanaan terlebih dahulu ya, kapan mau beli rumah, terus berapa harga rumahnya, berapa DP-nya dan pembayaran pertamanya ya. Dan yang terakhir, pastikan untuk mengumpulkan dana untuk beli rumah dengan menggunakan instrumen investasi, jangan cuma di rekening tabungan. Well, itu dia menjadi penutup perjumpaan kita di Monday kali ini. Jangan lupa untuk like, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari-cari rumah juga atau lagi cari inspirasi gimana caranya dia menginvestasikan uang gajinya dia. Dan juga jangan lupa untuk komen. Sekian untuk episode Monday kali ini. Terima kasih Mas Akbar atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu, jaga protokol kesehatan selalu. Kita ketemu lagi di Monday episode berikutnya. See you dan
Bye.